Setelah saya nonton podcastnya Gusti Gina dan Prasojo Muhammad, yaitu tentang podcast Kota Gaib Saranjana, ada yang cukup menarik bagi saya di podcast tersebut, yaitu tentang KTP Saranjana. KTP ini disinyalir itu adalah milik seorang juru kunci Kota Saranjana tersebut, yaitu Bapak Puabela. Nah, yang aneh dari KTP itu adalah susunannya bukan seperti kartu identitas pada umumnya. Yang biasanya kalau kita lihat itu kartu identitas itu ada nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ya, tetapi susunannya itu adalah susunan KTP Saranjana tersebut itu adalah asma Allah, raja, wafat, dan lain sebagainya. Layaknya itu seperti sebuah azimat. Di sini akan saya coba bahas dan memecahkan tentang asma-asma yang ada di KTP Saranjana tersebut. Mungkin saja itu ada petunjuk rahasia di dalamnya. Nah, simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Saranjana itu adalah sebuah kota yang tersembunyi alias kota gaib. Tidak sembarang orang itu bisa masuk ke kota tersebut. Hanya orang-orang yang diizinkan saja yang bisa masuk ke kota Saranjana. Letak kota ini ada di Pulau Kalimantan. Lebih tepatnya itu ada di Kalimantan Selatan di Desa Oka-Oka, Pulau Laut Kelautan, Kota Baru. Namun, keberadaan kota tersebut itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, pemirsa. Kota ini hanya bisa dilihat dengan mata batin. Namun begitu, data keberadaan kota Saranjana itu sudah ada sejak masa Hindia Belanda, yaitu termuat di dalam peta Salomon Muller di tahun 1845, kemudian di peta Isaac Donseven di tahun 1868, lalu terdapat juga di dalam kamus Peter Johannes Vedt di tahun 1869, dan selain itu masih ada lagi. Nah, dari data-data tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa kota Saranjana itu pernah ada lalu kemudian menghilang. Karena kemisteriusan kota Saranjana tersebut, ada salah seorang konten kreator yang menghabiskan waktu untuk menelitinya, bahkan sudah dibuat buku, pemirsa. Kalau kalian pernah lihat, nama konten kreator tersebut adalah Gusti Gina, seorang perempuan yang berasal dari Kalimantan juga. Gusti Gina itu meneliti dan mendatangi langsung dan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan kota Saranjana itu. Termasuk salah satunya adalah mewawancarai seorang juru kunci kota Saranjana yang bernama Bapak Puabela. Nah, dari wawancara tersebutlah Bapak Puabela itu memperlihatkan sebuah kartu identitas. Menurutnya menurut Bapak Puabela itu, kartu identitas tersebut adalah KTP dari kota gaib Saranjana. Dengan KTP tersebut, Bapak Puabela itu diakui dan dipercaya sebagai orang kepercayaan dari kota Saranjana. Atau lebih mudahnya itu bisa kita sebut dengan istilah juru kunci atau kuncen. Setelah saya melihat wujud KTP yang dimiliki Bapak Puabela tersebut, saya merasa sedikit heran, pemirsa. Karena wujud KTP tersebut itu bukan seperti kartu identitas pada umumnya. Di KTP tersebut itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan Arab yang cukup misterius ya. Dan lebih herannya lagi, di bagian depan KTP tersebut itu tertulis sebuah kalimat doa khusus, yang mana doa itu termasuk salah satu doa pegangan saya pribadi. Sudah saya amalkan itu doa itu selama bertahun-tahun lebih dari 5 tahun. Kemudian setelah saya merasakan hal yang begitu mengherankan tersebut, maka saya putuskan itu untuk meneliti lebih lanjut tentang tulisan-tulisan yang ada di KTP Saranjana itu. Mungkin Mbak Gusti Gina sendiri itu belum menelisik ataupun meneliti KTP Saranjana itu ya. Kebetulan setelah saya teliti, ternyata tulisan-tulisan di dalam KTP itu ada di dalam salah satu kitab hikmah yang saya koleksi. Kitab itu adalah buah karya dari seorang kiai yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Apakah ada kaitannya kota Saranjana dengan sosok kiai pengarang kitab itu?
saya sendiri itu juga belum mengetahuinya. Selanjutnya, mari kita bedah, kita teliti kode-kode tulisan di dalam KTP misterius tersebut. Untuk wujud KTP-nya sendiri sama seperti kartu-kartu pada umumnya, yaitu segi 4 dengan tulisan bolak-balik di setiap sisinya, yaitu di sisi depan dan sisi belakang. Nah, sisi depan itu terselip foto dari Bapak Puabella sendiri. Nah, seperti ini wujud KTP Saranjana tersebut ya, silahkan dilihat. Nah, kalau kita lihat bahan KTP tersebut itu adalah kertas putih lalu dibungkus dengan plastik ya, semacam laminating seperti itu. Nah, yang menarik KTP ini dipenuhi dengan tulisan-tulisan Arab. Tidak ada satupun huruf Latin di dalamnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa penduduk kota Saranjana itu mayoritas adalah seorang muslim. Kalau kita lihat juga tulisannya itu seperti sudah difotokopi. Mungkin memang itu adalah duplikatnya, bukan yang originalnya, mungkin seperti itu. Mungkin saja ya yang original itu dipegang oleh pihak penduduk Saranjana dengan tujuan agar tidak diketahui manusia. Sedangkan Bapak Puabella itu disuruh memfotokopinya. Atau mungkin malah yang originalnya itu disimpan Bapak Puabella dan tidak dipublikasikan ke sembarang orang. Ya, saya sendiri itu kurang mengetahuinya karena saya hanya melihat KTP tersebut dari konten kreator ya, podcastnya Gusti Gina dan Prasojo Muhammad. Yang jelas Bapak Puabella itu memperlihatkan wujud KTP-nya seperti ini. KTP ini kalau kita teliti itu lebih mirip seperti azimat pegangan. Ya, memang azimat sendiri adalah kode-kode khusus untuk mengakses makhluk alam lain. Bisa bangsa jin ataupun bisa juga bangsa malaikat. Dalam angka-angka ataupun huruf-huruf sebuah azimat itu memang mengandung rahasia-rahasia tersembunyi yang tidak semua orang itu mengetahuinya. Mungkin KTP tersebut kurang lebih fungsinya juga seperti itu ya. Di dalamnya ada kode-kode khusus yang rahasia untuk mengakses ataupun mensinkronkan energi dalam diri manusia dengan orang-orang atau penduduk di kota Saranjana yang tidak terlihat mata biasa, atau istilahnya adalah orang-orang gaib. Mari kita mulai dari bagian belakang KTP. Yang paling atas itu tertulis kalimah haukalah namanya, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Mungkin bagi seorang muslim sudah tidak asing lagi dengan kalimah tersebut. Makna tersirat dari kalimah haukalah tersebut yaitu bahwa tidak ada kekuatan kecuali atas izin dari Allah atau atas izin dari Tuhan. Artinya, semua kekuatan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Kiai Musyafa Ali di dalam kitabnya itu menerangkan, haukalah iku suwiji gudange bondo lan setengah sangking gudange swarga. Artinya di dalam kalimah haukalah itu tersimpan rahasia kekayaan dunia dan kebahagiaan sejati. Mungkin saja ini menjadi suatu petunjuk atau tanda bahwa orang-orang di Saranjana itu menyimpan sebuah harta kekayaan yang mungkin sangat banyak, sehingga membuat para penduduknya itu makmur, maju dalam hal keduniaan. Bisa membangun tata kota yang sangat menakjubkan ya, mungkin melebihi kota-kota besar yang ada di Nusantara ini yang dibangun oleh kita manusia. Selanjutnya di dalam KTP itu ya, kita lihat itu tertulis kalimah tauhid yang di tengahnya itu ada gambar pedang. Nah, pedang tersebut kurang begitu jelas, tetapi kalau dilihat-lihat itu mirip pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ini adalah disinyalir menjadi senjata paling kuat milik beliau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kemudian mewariskan pedang Zulfikar ini kepada Sayyidina Ali dan digunakan bertempur dalam perang Uhud. Dalam pedang tersebut kalau kita lihat itu ada tulisannya tetapi tidak begitu jelas. Pedang ini mungkin menunjukkan ketegasan dari para penduduk kota gaib Saranjana, di mana hukum berlaku bagi semua penduduk ataupun pendatang yang melanggar aturan atau pantangan tertentu di kota tersebut. Kemudian di kedua sisi kalimat tauhid itu ada dua buah lingkaran yang di dalamnya itu terdapat lafaz Allah dan Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Saranjana mengakui keesaan, kekuasaan Allah itu sebagai Tuhan. Kemudian mengakui juga bahwa Nabi Muhammad adalah
pembawa ajaran Islam ke seluruh umat manusia ataupun ke seluruh makhluk di dunia ini. Kalau kita tahu ya, kalimat tauhid ini adalah sebuah kunci untuk memasuki ataupun mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Mungkin ini merupakan suatu petunjuk bahwa salah satu cara memasuki kota gaib Saranjana yaitu dengan password kalimat tauhid ataupun mungkin juga kalimat syahadat. Tetapi ini hanya asumsi saya pribadi ya pemirsa. Kemudian di sekeliling dua lingkaran dan kalimat tauhid tersebut itu tertulis 4 asma, yaitu nama dari 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat sahabat inilah yang setia terhadap beliau Nabi Muhammad. Mereka membantu Nabi Muhammad itu mendakwahkan agama Islam dengan ikhlas tanpa imbalan apapun. Mereka hanya berharap syafaat dari beliau Nabi Muhammad. Kemudian di bawah tulisan tauhid tersebut di sebelah kanan pedang ya itu tertulis kalimat ya, suatu kalimat amrillah ataupun huwallah. Tulisan tersebut itu agak kurang jelas soalnya. Kemudian di kiri gambar pedang juga ada tulisan tetapi juga kurang jelas. Kemudian di bawahnya itu ada 2 kotak. 2 kotak ini kalau dalam ilmu hikmah itu disebut dengan istilah wafak. Namun wafak ini tulisannya itu juga kabur, jadi saya nggak bisa menganalisanya pemirsa. Namun pada intinya wafak mengandung makna itu keselarasan ataupun keseimbangan. Kemudian di tengah-tengah wafak itu ada sebuah kalimat yang ditulis dengan huruf menurun. Tulisannya itu juga agak kurang jelas. Tetapi saya bisa memperkirakan tulisan itu. Kalau nggak salah itu adalah sebuah ayat Al-Quran yaitu dari surat As-Saff itu ayat 13. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Ayat itu mengindikasikan bahwa orang yang bisa memasuki ataupun mungkin diizinkan masuk kota gaib Saranjana adalah orang-orang yang hatinya beriman kepada Tuhan. Artinya kalau orang tersebut itu masih diliputi rasa dendam, iri, dengki, mungkin akan mengalami kesulitan masuk ke kota Saranjana karena memang mungkin tidak diizinkan. Lalu kemudian di bawah wafak 2 kotak ini ada tulisan lagi. Setelah saya teliti ya, tulisan tersebut adalah sebuah rajah ataupun azimat. Tulisan azimat ini saya temukan itu di dalam kitab ya, sebuah kitab koleksi saya yaitu karangan Kiai Abdurrahman dari Madiun, Jawa Timur. Kurang lebih tulisannya adalah seperti ini. Kalau kita bandingkan ada sedikit perbedaan, yaitu jumlah lafadz amin. Kalau dalam KTP tersebut itu lafadz aminnya hanya 2, tetapi kalau dalam kitab itu jumlahnya ada 5. Kemudian Kiai Abdurrahman sendiri itu menjelaskan bahwa azimat-azimat itu mempunyai fungsi. Fungsinya adalah digunakan untuk kerukunan ataupun perdamaian ya. Azimat itu ya yang tertulis itu adalah untuk kerukunan ataupun perdamaian. Biasanya itu ditulis pada kertas ataupun kain, lalu dibawa ataupun ditaruh di bawah bantal untuk suami istri yang mungkin sering bertengkar. Di dalam azimat itu selain kode-kode huruf itu tertulis juga kalimat tauhid ya yang tadi ada di tengah-tengah lingkaran ya. Nah, kalimat tauhid itu mempunyai makna yaitu pengakuan keimanan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Artinya mungkin suatu penegasan kembali bahwa orang-orang di Saranjana memang banyak yang beriman dan mencintai sebuah perdamaian. Mereka sebisa mungkin itu menghindari konflik, baik konflik internal mereka ataupun konflik dengan manusia pada umumnya. Keberadaan mereka, para penduduk Saranjana itu tidak mau diganggu oleh ulah-ulah usil para manusia yang mungkin saja hanya mencari keuntungan pribadi. Kemudian kita beralih ke KTP bagian depan pemirsa. Di sini tampak ada tulisan basmalah, lalu ada macam-macam tulisan Arab. Kemudian di sisi pojok kanan bawah itu terpampang sebuah foto. Fotonya agak kurang jelas. Tapi sekilas foto tersebut tampak memakai pakaian putih. Mungkin itu adalah foto Bapak Puabela sendiri. Nah, pemirsa sekalian, tulisan Arab yang ada di sini sebenarnya adalah kalau saya teliti itu sebuah bacaan
ataupun doa yang namanya adalah bacaan kulhu geni. Bacaan ini juga saya temukan itu di dalam kitabnya Kiai Abdurrahman Madiun. Lalu apa itu kulhu geni? Jujur, saya sendiri ketika melihat KTP ini agak sedikit kaget juga. Karena bacaan doa kulhu geni itu merupakan salah satu amalan yang saya dakwamkan itu selama bertahun-tahun. Lebih dari 5 tahun ya, mungkin 10 tahunan mungkin. Saya kira hanya orang-orang Jawa saja yang tahu doa tersebut. Karena itu memang bacaan ada bahasa Jawanya, yaitu geni yang artinya adalah api. Bacaan kulhu geni sendiri adalah sebuah doa yang menurut sejarah secara turun-temurun ditakuti oleh bangsa jin yang tidak beriman ataupun jin-jin yang jahat. Karena di dalam doa tersebut terkandung unsur energi api yang sangat panas. Mungkin selain sebagai KTP ya, kartu identitas ini saya berasumsi bahwa kartu ini juga sebagai azimat khusus pemirsa. Jadi siapapun yang memegang KTP ini akan disegani para makhluk-makhluk gaib dimanapun dia berada. Para makhluk gaib akan menaruh rasa hormat kepada pemegang kartu identitas ini. Kemudian di bawah doa kulhu geni itu juga tertulis lagi lafadz kalimat tauhid, yaitu mengakui Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dalam kartu identitas ini terdapat 3 kali penulisan kalimat tauhid. Jadi mungkin itu memang suatu lafadz kunci ya, memang benar lafadz kunci memasuki kota gaib Saranjana. Nah, dari semua pemaparan tadi saya masih terselimuti rasa penasaran ya, kenapa ya kok penulisan di dalam KTP tersebut itu terkait dengan tulisan kitabnya Kiai Abdurrahman. Sedangkan Kiai Abdurrahman sendiri itu adalah orang Jawa ya, yang notabene itu jauh dari Kalimantan yang terhalang oleh lautan. Atau mungkin para penduduk Saranjana itu memakai dan mengamalkan kitabnya Kiai Abdurrahman tersebut. Ya ini masih misteri ya menurut saya. Biografi Kiai Abdurrahman sendiri saya juga tidak tahu. Saya cari-cari sampai sekarang juga belum ketemu sumbernya. Apakah malah ya Kiai Abdurrahman sendiri itu juga orang dari Saranjana, atau mungkin pernah membantu kota Saranjana. Dalam kitab yang beliau tulis itu juga tidak tercantum tentang biografi beliau. Tahun penulisannya pun juga tidak ditemukan. Tetapi kitab tersebut termasuk kitab tua dan menjadi pegangan para sesepuh di zaman dulu secara turun-temurun, khususnya itu di tanah Jawa. Nah pemirsa sekalian, semoga ya konten ini bisa sedikit menambah wawasan kita semua. Kalau ada salah-salah kata, salah ucap dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.